Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyati wal ghazwah wa ja'ala an-nutqa wal kalama min wasilatid da'watil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang insyaallah selalu dirahmati, dicintai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban duit. Pemirsa, bahwa kita selalu mengatakan bahwa duit itu ada segala-galanya, walaupun itu adalah perkataan komitmen yang salah. Duit bukan segala-galanya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang segala-galanya. Apa sih keajaiban dari duit? Duit itu adalah lambang kesuksesan. Bagaimana ini duit yang lambang sukses bisa kita rubah jadi berkah? Bagaimana ini duit yang tadi memberi kita kesenangan di alam dunia, bagaimana ini duit bisa memberi kita kesenangan di alam kubur, bahkan di alam akhirat. Karena Rasulullah mengajarkan, idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min salasin. Apabila anak cucu Adam, yaitu manusia, meninggal dunia, maka putus antara hidup dan yang mati. Artinya dia sudah tidak bisa beramal lagi seperti orang yang masih hidup yang bisa mendatangkan pahala. Kecuali ada 3 perkara, pemirsa. Yang pertama, dia meninggalkan anak yang soleh, yada'ulah. Anak yang soleh, ketika dia hidup, dia didik anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ia akan mendoakan dia ketika dia sudah meninggal. Itu sampai dia meninggal dunia. Lalu yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga adalah sedekatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Ketika dia punya duit, dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia bantu masjid, dia bantu bangun masjid, dia bantu bangun musola, yayasan, majlis taklim, dia sekolahkan anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang fakir miskin dan sebagainya. Ketika dia meninggal, maka inilah 3 yang akan selalu menemani dia, membahagiakan dia sampai dia di alam kubur. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa sih dari keajaibannya duit? Keajaiban duit, D-U-I-T, duit yang kita pegang sehari-hari seperti ini adalah lambang kesuksesan. Sementara ini ada duit di balik duit yang membuat kita jadi berkah. D-U-I-T, dibaca duit. Pertama, D yang pertama adalah doa. Pemirsa, kalau kita ingin mendapatkan dari sebuah keajaiban duit, meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, D yang pertama itu adalah perbanyak doa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ad-du'a usilahul mu'min, doa itu senjatanya orang yang beriman. Ketika kita mau makan agar mendapatkan sebuah keajaiban, mendapatkan sebuah keberkahan, maka jangan lupa baca doa mau makan.
Ketika kita mau tidur, jangan lupa baca doa mau tidur. Ketika kita bangun tidur, biar bangunnya mendapatkan keberkahan, mendapatkan sebuah keajaiban, maka jangan lupa baca doa setelah bangun tidur. Pemirsa yang dirahmati Allah, Koko Lim menjadi seorang muslim sudah 27 tahun yang lalu. Dulu ketika belum menjadi seorang muslim, jujur, Koko Lim ketika berdoa, doanya itu saja. Mau makan juga itu, keluar rumah juga itu, mau belajar juga itu. Tetapi begitu Koko Lim meneliti agama Islam, mendalami agama Islam, Islam itu luar biasa. Dari dia mau tidur, dia bangun tidur, mau makan, setelah makan, masuk toilet, keluar toilet, naik kendaraan, masuk ke pasar, masuk masjid, keluar masjid. Semuanya sudah ada doanya. Pemirsa, kalau kita tidak hafal doanya, maka jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah berkata, baginda Rasulullah SAW mengajarkan, kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Satu amal kebaikan tanpa diawali bismillahirrahmanirrahim, maka putus keberkahannya. D yang pertama adalah doa. Perbanyaklah berdoa. Minimal baca basmalah. Lalu D yang kedua pemirsa adalah doa restu kedua orang tua kita. Kalau kita sudah doa, jangan lupa yang kedua, minta doa restu kedua orang tua kita. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sejenis apapun kita, ingat pemirsa, kalau sudah durhaka kepada kedua orang tua kita, demi Allah hidupnya tidak akan pernah berkah. Kalau kita seorang istri, minta doa restu suami kita. Ketika kita seorang istri, kita seorang wanita, ketika kita menikah, maka yang pertama menjadi walinya adalah ayahnya. Sampai Rasulullah mengajarkan, la nikaha illa biwaliyin. Tidak syah sebuah pernikahan yang apabila wanita tidak ada walinya. Wali yang pertama adalah ayah kandung. Ayah kandung sudah tiada, maka ayah dari ayah kandung kita, yaitu kakek dari sisilah ayah kita. Kalau kakek kita sudah tidak ada, saudara kandung kita yang akil balik, yang beragama Islam. Kalau tidak ada juga boleh saudara kandung dari ayah kita, paman kita. Jikalau tidak ada, kita boleh menggunakan wali hakim, pak kiai dan sebagainya. Yang pertama wali kita adalah ayah kandung kita. Lihat pemirsa, ketika kita seorang wanita mau menikah, ini ayah. Dia serah terima jabatan kepada ini pria ketika dia mengakadkan nikahnya. Wahai pria, kunikahkan engkau dengan putri saya bernama A binti B, mas kawin C, dibayar tunai. Kuterima nikahnya A binti B dengan mas kawin tersebut. Lalu jamaah mengatakan, syah, ini ayah serah terima kepada ini pria sang imam kita. Apa artinya pemirsa? Ini artinya sebuah filosofi bahwa ini sang ayah melepaskan sorganya kepada ini pria sang imam kita. Artinya durhaka sama suami itu durhaka sama kedua orang tua kita. Sampai baginda Rasulullah mengajarkan, wallahi, demi Allah, lau kuntu amir ahadan ayasjuda li ghairillah la amartul mar'ata antas judali zaujiha. Demi Allah, andaikan aku boleh memerintahkan manusia agar dia sujud kepada sama manusia, maka yang pertama kali ku perintahkan untuk sujud adalah istri, supaya dia sujud kepada suaminya. Tapi ini pun tidak dibolehkan. Kata baginda Rasulullah, andaikan dibolehkan, begitulah Islam mengajarkan seorang istri harus memuliakan suaminya. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita dinikahkan sama orang tuanya. Ketika ini wanita sudah dinikahkan, maka ayahnya, maka si orang tua, maka suaminya suatu hari pengen berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Suaminya berpesan kepada istrinya, wahai istriku yang tercinta, sekarang abang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kau tak boleh keluar rumah sebelum abang pulang ke rumah. Pemirsa, dilalahnya
Ini orang tua dari seorang putri tadi, nun jauh di sana sakit keras. Dia rindu kepada putrinya. Lalu dia utuskan seorang sahabat untuk menemui putrinya. Sampaikan salamku kepada putriku. Aku rindu kepada dia. Setelah aku menghembuskan napasku yang terakhir, aku ingin berjumpa sama putriku. Ini sahabat datang, dia temui ini putri. Lalu sang putri mengatakan, maaf wahai sahabat, sampaikan salam sayang saya, rindu saya kepada orang tua saya. Saya tidak bisa keluar rumah sebelum suami saya pulang ke rumah. Karena suami saya tadi ketika belum berangkat, dia berpesan saya tak boleh keluar rumah sebelum sampai ia pulang ke rumah. Berangkat ini sahabat temui orang tuanya. Dia ceritakan kisah sebenarnya. Bolak-balik sampai ini orang tua meninggal dunia. Ini putri tidak menemui orang tuanya. Sampai ke pemakaman yang terakhir, ini putri pun tidak mengantarkan jenazah orang tuanya. Karena sang suami dari sang putri tadi belum kembali dari medan jihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada sahabat lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang durhaka kepada orang tuanya. Dia ceritakanlah kisah sungguhnya. Maka apa kata Rasulullah? Ini orang tua yang sudah meninggal dunia. Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah berhak mendapatkan surganya Allah. Karena dia sudah berhasil mendidik putrinya menjadi putri yang solehah, taat kepada suaminya. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah. D yang pertama, doa restu. D pertama, doa. D yang kedua, doa restu orang tua kita. Kalau istri, doa restu sang suaminya. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita seorang punya anak kita sudah berumah tangga, maka orang tua ketika anak kita melaporkan permasalahan rumah tangganya, didik putri kita, didik anak kita, terutama seorang wanita, agar dia taat kepada sang suaminya. Maka kita orang tua yang berhasil mendidik putri kita menjadi putri yang solehah, taat kepada suaminya, maka insya Allah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. D, perbanyak doa. Doa restu orang tua. D yang ketiga, doa jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kokolim, apa hubungannya doa dengan sholat? Pemirsa yang rahmati Allah, Koko masih ingat ketika 27 tahun yang lalu, ketika Kokolim masih non muslim, ketika tanggal 21 Juli 1994, tepatnya di Riau, Kokolim mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kiai, dia pegang tangan Kokolim, detik-detik Koko diikrarkan mengucapkan 2 kalimat syahadat agar menjadi seorang muslim. Ketika Koko mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi sebelum disyahadatkan, kayaknya bertanya, Ananda Kokolim, apakah Anda masuk agama Islam panggilan dari hati nurani sendiri? Ya. Bukan karena teriota. Apa teriota Pak Kiai? 3 tak, harta, tahta, dan wanita. Kokolim mengatakan, tidak Pak Kiai, saya masuk Islam bukan karena harta, diiming-iming dengan sebuah harta, tidak. Bukan karena tahta, diiming-iming dengan sebuah jabatan, tidak. Dan bukan karena seorang wanita ingin menikahi wanita muslimah, tidak Pak Kiai. Baik, kalau demikian ikuti Pak Kiai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siap Pak Kiai? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ribuan jamaah mengatakan syah, Allahu Akbar. Ketika syah jadi seorang muslim, waktu itu habis sholat maghrib. Begitu datang waktu sholat isya, azannya berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Kiainya memegang tangan kanannya Kokolim, Ananda Lim, mari kita sholat isya berjamaah. Kokolim mengatakan, Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai, sebelum saya sholat Pak Kiai, saya harus tahu Pak Kiai, emangnya sholat itu maknanya apa Pak Kiai? Pak Kiainya menjelaskan makna sholat dalam pandangan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah sebuah ilmu yang mengajarkan aturan syariat agama Islam. Itu namanya ilmu fikih. Di sana dijelaskan as-sholatu lugatan ad-du'a. Salat menurut bahasa adalah doa.
100% dalam sholat itu adalah doa. Jadi D yang ketiga, doa. Yang Islam jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Ulama ahli tafsir mengajarkan, atau ulama mufassir, doa terbagi 2 menurut ulama ahli tafsir. Yang pertama doa usana, doa bentuknya puji-pujian kepada Allah. Yang kedua doa ul mas'alah, doa bentuknya langsung minta kepada Allah. Pemirsa, kalau kita baca Al-Fatihah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu namanya doa usana, doa bentuknya puji-pujian kepada Allah. Tapi pas dari kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu namanya doaul mas'alah atau doaul matlub. Itu adalah doa bentuknya langsung minta kepada Allah. Ternyata Al-Fatihah itu 100% adalah doa. Kita punya orang tua yang masih hidup maupun sudah tiada, kirimkan doa, minimal bacakan surat Al-Fatihah. Kita punya anak, kirimkan doa, minimal bacakan surat Al-Fatihah. Kita kirimkan doa buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dimanapun saja berada, kirimkan doa, bacakan Al-Fatihah. Kita kirimkan doa buat bangsa Indonesia agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan wabah dari corona ini, bacakan doa, kirimkan doa, minimal bacakan surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu adalah 100% adalah doa. Sama, salat menurut bahasa adalah doa. Di dalam ilmu fikih, 100% dalam sholat itu adalah doa. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau ada orang Islam yang tidak mau sholat, makanya kata Rasulullah adalah orang Islam yang kufur. Orang Islam yang rajin sholat adalah orang Islam yang pintar bersyukur. Makanya Rasulullah mengajarkan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa umatku yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, dia melakukan kekufuran terang-terangan. Lawan dari kufur adalah syukur. Jadi kalau orang yang tidak mau sholat adalah orang yang kufur atas nikmatnya Allah. Tapi kalau orang Islam yang mau sholat, orang Islam yang pintar bersyukur. Survei membuktikan. Pemirsa, kalau kita sholat 5 waktu, standarnya cuma 5 menit. Ada lagi yang 1 menit. Cepat, pakai perangku kilat katanya. Yang 5 menit habis sholat minimal dia berdoa Allahumma antas salam. Yang 1 menit juga berdoa minimal Allahumma lantas jalan. Tak pakai doa, tak masalah. Karena sholat itu adalah sudah doa. Ambillah sholat paling khusus standarnya 5 menit, pemirsa. Kalau 5 menit dikali 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 dikali 5 cuma 25 menit. Apa artinya pemirsa? Sehari semalam Allah minta waktu kepada kita untuk beribadah wajib kepada Allah. Wajib kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan berdosa. Hanya menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari semalam cuma 25 menit. Sementara pemirsa, sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. 1 jam 60 menit. Sekarang 60 menit dikali 24. Berapa pemirsa? Yuk kita kali-kalian. Kalau kita kali-kalian pakai ilmunya Tionghoa, perkalian orang-orang Tionghoa itu suka dipenggal-penggal, nanti ditambah-tambahin. Kalau 60 dikali 24, 60 kali 10 sudah 600. 60 kali 20, 1200. Sisanya 4. 4 kali 60, 240. 1200 ditambah 240. 1440 menit. Bayangkan pemirsa, sehari semalam Allah memberi kita nikmat gratis, oksigen gratis, kesehatan gratis, sinar matahari gratis. Sehari semalam 1440 menit. Ya Allah minta cuma 25 menit.
1 menit pun tidak mencapai pemirsa. Hanya mencapai lebih kurang nggak sampai 2%. Dari 1440 menit yang Allah berikan kita waktu, ya Allah minta cuma 25 menit, 2% pun tidak mencapai pemirsa. Kenapa kita masih berat melaksanakan sholat 5 waktu? Kadang-kadang subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar, di perjalanan, maghrib, kecapean, isya, ketiduran. Masya Allah. Makanya pantas pemirsa, di dalam surat Saba di akhir ayat 13 Allah jelaskan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit hamba-hambaku yang pintar mensyukuri nikmatku. Mudah-mudahan pemirsa kita termasuk yang sedikit ini. Jadi D yang pertama, keajaiban duit. D-U-I-T, D-nya doa. Perbanyak doa, minta doa restu orang tua kita, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dan D yang keempat, perbanyak baca sholawat. Kokolim, apa hubungannya doa dengan sholawat Kokolim? Sholat itu adalah doa. 100% dalam sholat itu adalah doa. Sholat dan sholawat satu kalimat, sholat yusolli. Kalau kita sudah sholat, otomatis kita baca sholawat. Tapi kalau kita baru baca sholawat, belum tentu kita sholat. Jangan salah ambil kesimpulan pemirsa. Mentang-mentang Kokolim mengatakan sholat dan sholawat satu kalimat, wah kalau begitu saya cukup baca sholat tadi, tidak usah sholat. Itu error pemirsa, bawa ke bengkel. Perbanyak doa, minta doa restu orang tua kita, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, dan perbanyak baca sholawat. Sholawat itu paling singkatnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang paling simpel. Tapi kalau sholawat yang datang dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah sholawat ummi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu sholawat ummi. Tapi ada sholawat-sholawat yang dikarang oleh para ulama. Ada sholawat badar, sholawat tibil kulub, sholawat nariyah, sholawat mujizat dan sebagainya. Intinya kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, karena Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kesimpulannya pemirsa, keajaiban duit, D, doa. Perbanyak doa, minta doa seorang tua kita, jangan tinggalkan sholat, dan perbanyak baca sholawat. D saja bisa kita amalkan pemirsa, maka kita sudah bisa merasakan keberkahan dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan sama Allah, dirikanlah sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Hubungan sama baginda Rasulullah, perbanyak baca sholawat. Sholawat adalah password sampainya doa kita kepada Allah. Kata Umar ibn Khattab, kalau kita berdoa, doa kita nggak sampai kepada Allah, dia berhenti di tengah-tengah langit sampai kita mau baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jembatannya doa restu orang tua kita, baru dik kita yang doa. Kita orang tua, Rasulullah Allah, Allah Rasulullah orang tua kita. Sampailah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan mendapatkan sebuah keajaiban dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru dik pemirsa. Duit, D-U-I-T, U-nya adalah usaha. Pemirsa kalau pengen berkah, U-nya usaha. Usahanya harus pertama, sudah doa masih ada usaha. Tidak cukup hanya dengan doa. Kita baca surah Al-Jumu'ah ayat 11. Fa'idha kudiyatis sholatu. Kalau sholat sudah kalian kerjakan, fangtashiru fil ar wabtaghu min fadlillah. Kalian harus bertebaran di muka bumi dalam rangka menggapai karunia Allah. Artinya sudah doa masih ada usaha. Usaha kalau pengen berkah, pertama pasang niat karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Usaha kita berkah nggak berkah tergantung daripada niat kita. Usaha yang berkah yang kedua pemirsa, yang kedua tidak boleh putus asa. Yang ketiga, keluarkan zakatnya. Perbanyak sedekah dan berinfak. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perbanyak sedekah. Usaha yang kelima kalau pengen berkah pemirsa, usaha yang kelima, jaga hati.
Bagaimana cara jaga hati? Jaga mata, jaga telinga, otomatis bisa jaga hati. Sudah doa, masih ada usaha. I-nya adalah ikhlas, niatkan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita doa, sehebat apapun kita usaha, kalau tidak ikhlas, niat yang pertama bukan mengharap ridha Allah, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendatangkan sebuah keberkahan dan keajaiban. Lalu T yang terakhir, tawakal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 59 Allah jelaskan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah buatkan tekad kalian bulat, itu ada proses. Ada duit, ada doa restu orang tuanya, ada sholat lima waktu yang selalu dia jaga, dan dia perbanyak baca sholawat, usahanya, lalu dia ikhlas, T-nya tawakal, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang-orang yang akan bisa mendapatkan sebuah keajaiban dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, keajaiban duit, doa, usaha, ikhlas, tawakal. Mudah-mudahan kita mendapatkan sebuah keajaiban dengan melaksanakan duit. Ada duit di balik duit yang bisa mendatangkan sebuah keajaiban. Saya Kokolim, terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.